Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dalam kelas bahasa Indonesia bersama dengan Ustazah. Pada pertemuan yang kedua ini, pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, kalian akan mempelajari mengenai puisi rakyat dengan tema mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, sebelumnya Ustazah tanyakan terlebih dahulu kepada kalian, pernahkah kalian mendengar apa sih puisi rakyat? Jika belum, kita saksikan terlebih dahulu salah satu contoh bentuk puisi rakyat yang akan disampaikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Rasa sayang, lihat tuang dari jauh. Rasa sayang, lihat tuang dari jauh. Rasa sayang, ada cicak mencuri tomat, tomat pun habis milik tuan. Kalau hendak hidupmu selamat, wajib selalu menjaga lisan. Pagi-pagi menanam bunga, masuk senja memetik cabai. Tidak tua ataupun muda, harus saling menghormati. Rasa sayangnya, lihat tuan dari jauh. Rasa sayangnya, lihat tuan dari jauh. Rasa sayangnya. Bagaimana? Itu tadi salah satu contoh bentuk penayangan puisi rakyat. Bentuknya adalah pantun. Apa sih itu pantun, Ustazah? Nah, agar kalian memahami lebih jelas mengenai pantun, kita belajar bersama-sama yuk hari ini. Nah, jika kalian pernah mendengar apa sih puisi rakyat? Puisi rakyat itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disampaikan oleh seorang pengarang untuk mengekspresikan isi hati, pikiran, maupun gagasan yang di dalamnya terdapat nilai moral atau nilai-nilai luhur. Apa sih nilai luhur? Nilai luhur adalah nilai yang dapat kita petik, kita ambil nilai positifnya untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu, puisi rakyat sendiri merupakan salah satu jenis karya sastra rakyat yang sudah hadir sejak zaman nenek moyang kita loh. Mereka mewarisi kebudayaan puisi rakyat ini secara lisan atau secara turun-temurun. Jadi mereka menyampaikan puisi rakyat ini kepada anak cucu mereka melalui lagu atau syair tertentu. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan atau isi dari pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat yang lain. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi rima serta pilihan kata pantun, syair, dan bentuk puisi yang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan ciri struktur serta bahasa dari pantun, syair, atau bentuk puisi yang lain. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan isi, struktur, dan bahasa dari pantun, syair, dan bentuk puisi lain. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk menyajikan pantun, syair, dan atau gurindam secara lisan maupun tertulis. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang akan kita pelajari? Bentuk-bentuk puisi rakyat itu banyak. Salah satunya beberapa contohnya adalah puisi, syair, gurindam, atau bentuk puisi rakyat yang lain. Misalkan ada talibun, karmina, bidal, mantra, peribahasa, seloka, perumpamaan, ataupun bentuk yang lainnya. Namun yang akan kita bahas dan fokuskan pada pembelajaran kali ini adalah 3, pantun, syair, dan gurindam. Nah, yang pertama adalah pantun. Pantun sendiri itu apa sih? Perhatikan contoh pantun berikut ya. Ini terdapat dalam buku paket. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Kalian sekarang perhatikan, kita analisis bersama yuk struktur penulisannya. Langsung perhatikan ke baris ketiga dan keempat. Di baris ketiga dan keempat, seolah-olah itu merupakan pesan atau isi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, bahwa kita sebagai manusia
tidak boleh mengikuti tabiat ayam, baru memiliki kekuatan atau kelebihan sedikit langsung diumbar-umbar. Maka pada baris ketiga dan keempat dalam pantun itu disebut sebagai bagian isi. Sementara untuk baris pertama dan kedua tidak memiliki tujuan khusus untuk yang akan disampaikan kepada pembaca, melainkan hanya sebagai sampiran, sebagai hiasan. Maka baris pertama dan kedua itu bukan merupakan isi, melainkan merupakan bagian sampiran untuk memperindah pantun tersebut. Kemudian analisis yang kedua adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi di akhir kata. Mengapa harus menggunakan rima? Karena puisi rakyat merupakan salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa kias. Artinya menggunakan bahasa yang maknanya tidak sesuai dengan bahasa kamus atau tidak sesuai dengan sebenarnya, melainkan disesuaikan dengan konteks pembicaraan. Dan rima akhir baris yang terdapat pada pantun tersebut adalah pada baris pertama dengan baris ketiga sama, yaitu sama-sama am. Dan pada baris kedua dan baris keempat juga sama-sama diakhiri dengan ung. Maka rima akhir baris suatu pantun itu berpola AB. Sekarang kita analisis bersama suku katanya. Coba kita dalam satu bait pantun, ini namanya bait ya, satu pantun ini. Nah, dalam satu bait terdapat 4 baris pantun. Nah, setiap barisnya itu memiliki jumlah suku kata yang sudah disesuaikan atau sudah ditetapkan peraturannya. Kita hitung bersama ya. Dari baris yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Kemudian baris yang kedua, sayur di isi ke dalam kantung. Nah, ternyata ini ada 10 suku kata. Kemudian baris yang ketiga adalah jangan diikuti tabiat ayam. Pada baris ketiga terdapat 11 suku kata. Sekarang baris keempat. Bertelur sebiji riuh sekampung. Pada baris keempat terdapat 11 juga suku kata. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam satu pantun terdapat minimal 8 maksimal 12 suku kata. Pembahasan selanjutnya yakni makna atau nilai moral dari pantun tersebut. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal tadi ya, pantun tersebut berisi nilai moral yang dapat kita lihat langsung pada baris ketiga dan keempat, yaitu jadilah manusia yang rendah hati, tidak sombong atau tidak suka memamerkan kelebihan yang kita miliki, karena orang lain pasti juga lebih baik dari kita. Ingat, di atas langit pasti ada langit. Selanjutnya adalah syair dan gurindam. Untuk analisis yang pertama, masih sama terkait strukturnya. Gurindam sama seperti pantun, bentuknya berbait-bait, namun dalam sebaitnya terdapat 2 baris. Dalam satu gurindam, satu karya gurindam itu bisa terdapat beberapa bait ya. Nah, untuk suku katanya lebih banyak. Setiap baris dalam gurindam memiliki suku kata 10 hingga 14 suku kata. Kemudian untuk rima akhirnya berpola sama setiap baitnya a, tapi berbeda untuk bait pertama dan bait selanjutnya, yaitu a, kemudian bait kedua diakhiri dengan ing, dan selanjutnya. Maka pola untuk rima baris akhir pada gurindam adalah a, b, c, d, dan seterusnya hingga sebanyak bait itu. Pembahasan selanjutnya mengenai makna dari gurindam 12 pasal 3 karya Raja Ali Haji tadi ya. Untuk bait yang pertama, apabila terbeli harum mata, sedikitlah cita-cita. Artinya, jika kamu memiliki pengetahuan dan pengalamannya sedikit, maka impian dan cita-citamu yang tinggi tidak akan mudah teraih.
Bait yang kedua, apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah dampi. Apabila kamu dapat menjaga telingamu dari pendengaran-pendengaran dan ucapan yang buruk, maka kamu juga tidak akan mendengar hal-hal yang buruk yang tidak kamu inginkan. Bait yang ketiga, apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Nah, apabila kamu bisa menjaga lisan perkataanmu, maka tidak akan terjadi hal buruk. Kamu tidak akan menyakiti perasaan orang lain, atau kamu juga tidak akan mendapatkan suatu masalah dari perkataan yang kamu sampaikan. Bait yang selanjutnya, bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila kamu mampu bersungguh-sungguh, baik itu untuk urusan berat maupun ringan, pasti kamu akan mencapai kesuksesan. Kemudian, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tidak sepenuh. Kalau kamu memiliki kelebihan, kekayaan, maka pergunakanlah sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bukan hanya kepada dirimu sendiri, tetapi juga kepada orang yang ada di sekitarmu. Bait yang selanjutnya, anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang kehilangan semangat. Pada bagian ini memperingatkan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kemaluan kita, karena itu merupakan salah satu harga diri kita. Apabila seorang manusia sudah kehilangan kemaluannya, maka pasti akan mendapatkan banyak kerugian. Selanjutnya, hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Nah, kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjalan, melangkah kemanapun, maka sebaiknya pergunakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik dengan kedua kakimu. Datangilah tempat-tempat yang baik dan melakukan segala kegiatan juga dengan yang baik-baik agar bermanfaat untuk semua. Baiklah kakak, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai syair. Ini ada contoh syair berjudul Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Nah, sama seperti pantun atau karya puisi rakyat yang lain, dalam syair juga penulisannya berbait-bait. Sama seperti pantun, dalam satu bait dia terdapat 4 baris. Hanya saja jika baris pertama dan kedua pantun itu berupa sampiran, dalam syair baris pertama hingga keempat semuanya berupa isi. Artinya dari baris pertama hingga baris keempat terdapat nilai moral atau pesan yang ingin disampaikan langsung kepada pembacanya atau kepada masyarakat luas. Ini contoh syair perahu karya Hamzah Fansuri, terdapat 5 bait dalam karyanya. Bisa kalian lihat, nanti kalian bisa latihan sendiri ya, jumlah suku kata ada berapa sih dalam syair, jumlah suku kata setiap barisnya. Kemudian kalau untuk rimanya kalian bisa lihat sendiri. Bait yang pertama diakhiri dengan ah. Dan bait yang kedua diakhiri dengan mu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa rima baris akhir pada syair berakhiran a. Sekarang, apakah kalian sudah bisa membedakan perbedaan pantun, syair, ataupun gurindam? Sudahkah kalian paham mengenai puisi rakyat? Baiklah, untuk penguatan selanjutnya, kalian silahkan mengerjakan latihan ini. Ini ada 3 perintah dan kalian bisa memilih salah satu. Ingat, tidak semua, tapi pilih salah satu. Untuk tugas yang pertama adalah kalian diminta untuk membuat pantun 2 bait karya kalian sendiri, tidak boleh menyontek dari internet atau buku. Jika ketahuan duplikat atau jika ketahuan plagiat, kalian akan dikenakan hukuman oleh ustazah. Temanya berkaitan dengan bencana alam maupun sosial yang ada di Indonesia yang sedang kita alami ini ya. Kemudian kalian buat video berisi, kalian nyanyikan pantun yang sudah kalian buat tadi menggunakan nada dari lagu Rasa Sayange, atau jika menggunakan lagu lain juga boleh, tapi buat semenarik mungkin ya. Lalu kirim videomu melalui WhatsApp ustazah. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, kalian menyanyikan syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Sama, dibuat video semenarik mungkin, diisi instrumen lagunya ya agar menarik, diedit semenarik mungkin pokoknya. Lalu kalian unggah melalui Google Drive dan izinkan ustazah untuk mengakses file kalian. Ini link email ustazah. Dan tugas yang ketiga adalah menyanyikan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kalian pilih salah satu pasal saja.
Cari saja di internet Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Pasal bebas, kalian pilih pasal 4 hingga 12. Misal pilih pasal 5 saja atau pasal 12 saja, boleh. Lalu unggah di Google Drive dan izinkan Ustazah untuk mengakses file kalian. Ingat, edit semenarik mungkin ya agar nilai kalian makin bagus. Semoga kalian memahami materi pembelajaran yang Ustazah sampaikan ya. Ingat, layaknya pohon, kalian tumbuh dari yang belum apa-apa, belum mengetahui apa-apa, kemudian kalian berproses menjadi pohon yang besar, rindang, dan dapat memberikan keteduhan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang yang ada di sekitar kalian. Belajar ya, belajar berproses, tidak mudah menyerah, dan semangat pantang menyerah. Alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya kakak. Semangat belajar ya kakak. Ingat, tetap di rumah saja. Kalaupun kalian harus keluar, ingat pesan ibu, selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan. Semangat belajar. Terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.